komunikasi, mungkin bisa dijelaskan. Terus apa yang membuat Vicky keberatan dari undangan siapa? Mungkin bisa disampaikan, Vicky. Agak ke atasan dong. Agak atasan. Waalaikumsalam. Ya pasti semua sudah dikuasakan dengan masukan dan tim ya, dan Dudukin dikit, Bang. juga di sana yang akan mewakilkan juga suara saya untuk berpendapat ya. Kita sudah menikah tuh waktu Ramadan ya, untuk kemarin saat bulan Ramadan di Kudus, dihadirin juga sama kedua orang tuanya dia gitu. Terus kita nikmat dan menikah dengan nikmat gitu loh, secara agama ya udah berjalan. Terus kita komunikasi baik, baru kita merencanakan akan menikah. Dia akan lahiran di Semarang. Itu juga kan yang saya kirim ke Mas Sunan juga percakapan WA saya. Terus ya menafkahkan sedikit banyaknya pasti selalu akan diberikan, bahkan juga untuk ibunya juga ya ada rezeki pasti diberi gitu loh, anak-anaknya juga semua. Cuma saya nggak ngerti tiba-tiba langsung speak up untuk angkat bicara, itu nggak paham juga ya, karena kita juga nggak ada menelantarkan dan apapun gitu loh. Namun semuanya sekarang sudah terjadi, ya sudahlah. Cuma kalau menurut saya harusnya menjelang beberapa hari itu jadi hari bahagia, bukan menjadi sebuah drama yang berkelanjutan. Itu aja sih. Ya, setelah ini urusannya sama Mas Sunan, Bang Nahak dan tim semuanya yang ada di sana. Terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah jelas ya, penjelasan Vicky sangat jelas. Dari pihaknya Vicky sendiri langkah untuk selanjutnya apa, Pak? Rencananya, Bang, ke depan? Iya, oke. Ini saya bacakan sedikit sebentar ya. Ini baru aja dikirim oleh Vicky bahwa ini ada percakapan antara klien kami Vicky dan Fang ya. Ditanya nih soal harga itu sudah paket semuanya. Udah sayang, udah komplit sama kamar, baby dan lain-lain. Artinya dia ada percakapan bahwa mereka sedang membahas bayi ya, dan membahas terkait dengan kelahiran, persalinan. Oke. Yang paling mahal dan kamu nyaman juga sayang, harus spesial. Lalu ada balasan lagi, kalau yang paling mahal ada yang 39 sayang. Ini mereka komunikasi masih baik, layaknya orang nggak ada masalah ya, suami istri yang sedang berkomunikasi terkait dengan biaya persalinan, lalu kapan di mana tempatnya gitu ya. Oke. Kalau yang paling mahal ada yang 39 sayang, tapi nggak usah, nanti sisanya buat booking hotel aja di depannya biar papa mama sama anak-anak kalau pas nungguin ada tempat. Nah ini berarti dari Fang ya. Jadi Vicky, saya ulangi lagi, Vicky menawarkan ambil saja kamar atau paket di rumah sakit bersalinnya itu yang paling mahal dan kamu nyaman juga sayang, kata Vicky. Vicky bilang, saya ulangi, harus spesial, kata Vicky. Lalu di sini Fang menyampaikan ya, kalau yang paling mahal ada 39, mungkin 39 juta ya. Sayang, tapi nggak usah, nanti sisanya buat booking hotel saja. Di depannya buat papa mama sama anak-anak kalau pas nungguin, maksudnya nungguin persalinan gitu. Oke. Terus Fang juga membalas, mereply percakapan yang Vicky bilang harus spesial. Di sini Fang bilang, terima kasih sayang, sambil emotiko love. Aman sayang, aku pasti peduli kok buat anak kita. Itu dari Vicky. Aku pasti peduli kok buat anak kita, kata Vicky. Meski aku nggak seromantis di TV, katanya. Sayang boleh minta lagi, katanya. Di sini jelas percakapannya ya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan percakapannya. Saya hanya bisa membacakan bahwa di sini ada komunikasi kok. Sehingga Vicky menanyakan di mana letak yang namanya penelantarannya itu di mana gitu. Nah, ini juga bersama ini kami menghimbau selaku kuasa hukum daripada Vicky Prasetyo, kami menghimbau
para pihak untuk tidak lagi ya membuat sesuatu cerita ya atau mendorong atau menyuruh atau siapapun yang ada di balik kegaduhan rumah tangga mereka berdua ini. Maksudnya sudahlah, cukup, ini urusan privasi rumah tangga mereka, biar mereka yang menyelesaikan, jangan jadi konsumsi publik gitu loh ya. Jadi kami menghimbau sama pihak siapapun yang terlibat dalam kegaduhan rumah tangga mereka berdua, baiknya stop ya, karena ini tidak baik menjadi konsumsi publik, yang dimana ketika Fang menyampaikan merasa ditelantarkan, faktanya tidak seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau yang berkaitan dengan privasi rumah tangga orang, ya kita jangan kompor-komporin lah. Justru kalau bisa, apa yang ada miskomunikasi antara mereka berdua karena mungkin dipisahkan oleh jarak dan waktu, sebaiknya ya kita orang-orang di sekeliling Fang, orang di sekeliling Vicky itu bisa lebih menjadi baik untuk mereka. Mungkin saya rasa itu saja. Bang, satu bang, langkah hukum dari pihak Vicky setelah pemberitaan ini rame seperti apa bang? Iya, yang pertama-tama tentunya kan ini klarifikasi ya terkait pemberitaan yang menurut Vicky itu ternyata berita itu adalah berita hoax, tidak benar sesuai dengan faktanya. Makanya sangat disayangkan sekali ya, ada salah satu artis mengundang beberapa media untuk melakukan press conference. Kalau itu sesuai fakta sih tidak apa-apa. Tapi Vicky bilang ini justru berpotensi itu adalah menjatuhkan nama baik saya karena tidak sesuai fakta sama sekali. Harusnya kan kita, ini kan soal privat ya, soal suami istri ya, mungkin ada yang fasilitasi mereka dua bisa bertemu ya kan, bersilaturahmi, karena komunikasi mereka di lewat WA ini sangat baik. Jadi yang mana yang syarat penelantaran itu? Sehingga kami juga mengimbau supaya pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut dengan urusan keluarga privat ini supaya dihentikan saja. Kalau memang kalian memang punya niat baik, mungkin saja mengundang. Mungkin kedua belah pihak bisa bertemu untuk bersilaturahmi aja, daripada seperti ini pada mereka dua ini menikah secara sah resmi, ya kan? Jadi kalau misalnya hal ini akhirnya menjadi bola liar di lapangan, ini sangat disayangkan sekali. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum Vicky minta supaya pemberitaan tidak faktual, berpotensi bohong, dan juga bisa mencemarkan nama baik seseorang, sebaiknya dihentikan saja. Karena kalau itu berlanjut terus, tentunya kami, saya dan Bang Suran dan tim pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan mengambil upaya hukum supaya masalah ini bisa ada keadilan. Karena di sini kan sudah ada berita di salah satu undangan ya. Kalau saya lihat ini yang mengundang tuh Maya Aledul TV. Itu di sini bahasanya just info, korban Vicky Prasetyo akan melakukan preskon jam 1 siang hari ini. Korban tersebut sudah hamil dari anak dari Vicky Prasetyo dan malah ditinggalkan tidak bertanggung jawab. Nah ini yang sangat tidak benar. Justru Vicky menyatakan ini tidak fakta. Karena beberapa hari lalu masih teleponan, bahkan mau bersalin pun kami sudah komunikasikan nanti bersalinnya di mana. Jadi mana yang bicara tentang masalah korban, apalagi ditinggalkan. Nah itu sesuatu yang menurut klien kita bahwa itu tidak benar dan itu berpotensi untuk mencemarkan dan merendahkan harkat martabatnya dia sebagai laki-laki. Dia bertanggung jawab. Satu, dia bertanggung jawab terkait dengan saat ini istrinya sedang hamil dan melahirkan pun sudah disepakati untuk supaya mencari rumah sakit yang bagus, bahkan sesuai dengan permintaan istrinya. Iya. Itu saja. Oke. Oke.